Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat. Amin. Anak-anak sekarang menginjak pada materi PPKN dan kita masuk pada bab 2. Saya mohon kalian dapat memperhatikan apa yang saya jelaskan. Seperti biasa, di akhir saya menjelaskan pasti ada soal atau pertanyaan yang harus kalian jawab. Saya mohon kalian semuanya dapat mengerjakan soal yang saya berikan, karena itu adalah nilai yang akan masuk pada pelajaran PPKN. Bagaimana? Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Bab 2 tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyi pasal 2, aturan tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil amandemen menyatakan bahwa dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sekarang ini hanya terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada saat terjadinya amandemen. Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menjadi bagian yang dilakukan perubahan. Bahkan, MPR memiliki kesepakatan dasar perihal perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ada 5 hal, yaitu sebagai berikut. A. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertegas sistem presidensial. D. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersifat normatif akan dimasukkannya ke dalam pasal-pasal. E. Perubahan dilakukan dengan cara adendum. Lanjut. Kesepakatan dasar bahwa tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentu memiliki alasan-alasannya. Menurut buku panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dikeluarkan oleh MPR dikatakan sebagai berikut. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengandung Statsheet atau Cita Negara, berdirinya NKRI, tujuan negara, dan dasar negara yang harus dipertahankan. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan dalam sebuah naskah proklamasi. Naskah proklamasi tersebut dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah proklamasi tersebut pada hakikatnya berisi dua hal, yaitu 1. Suatu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. 2. Tindakan-tindakan yang harus segera dijalankan berkaitan dengan proklamasi tersebut. Oke, lanjut. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan tertib hukum tertinggi di Indonesia. Yang dimaksud tertib hukum adalah suatu kesatuan tatanan hukum yang membentuk sistem hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan atau dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran itu tiada lain adalah Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kedudukan dua macam terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu 1. Menjadi dasarnya karena pembukaan memberikan faktor-faktor yang mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum tertinggi, sesuai dengan aslinya sebagai asas hukum dasar lainnya yang lebih rendah. Perwujudan tertib hukum Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Adapun jenis dan tata urutan perundangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Lanjut. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.
Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukum tata negara mempunyai beberapa unsur mutlak, antara lain sebagai berikut. 1. Dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara. Untuk bentuk pernyataan lahir sebagai untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar negara yang dibentuknya. 2. Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok negara yang dibentuk sebagai berikut. Dasar tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tercakup dalam kalimat untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan khusus adalah tercakup dalam kalimat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 A. Alinea pertama, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lanjut. B. Alinea kedua. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian. 1. Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. 2. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. C. Alinea ketiga. Di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. D. Alinea keempat. Di dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi,
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah penjelasan dari saya di dalam bab 2. Nanti kalian seperti biasanya ada tugas yang harus dikerjakan. Saya mohon kalian semuanya mengerjakan karena ini merupakan nilai yang masuk pada materi atau nilai dalam PPKN. Selamat mengerjakan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.